Oke, selamat pagi pemirsa. Kita lanjutin lagi yang tadi ya. Ini part terakhir dari kesimpulan yang kita bahas kemarin selama 2 part ya. Jadi kawan-kawan semua, percaya sama saya deh. Buat apa kita punya harta banyak ya, dan kita makan, kelihatannya makannya enak teman-teman. Maaf ya, saya harus ngomong begini dengan sangat apa adanya ya. Kelihatannya makanannya enak memang, dan memang makanannya rasanya enak. Iya memang, iya saya akui. Minumannya segar. Tapi tanpa sadar kita dapat dengan cara-cara yang bersumber dari cara-cara yang mendatangkan banyak dosa teman-teman. Maka itu semua bisa jadi tidak baik atau haram bahkan. Terutama kalau didapat dengan cara-cara yang bersumber dari perbuatan yang mendatangkan syirik, terutama syirik khafi. Makanya kenapa, maaf kata ya, saya bersimpatik kepada mereka-mereka yang tiap hari mengkampanyekan, ayo kita kembali ke sunnah, ayo kita kembali kepada Al-Quran, ayo kita bermanhaj salaf ya. Dan yang serupa lah dengan itu. Saya simpatik memang. Saya simpatik, sangat simpatik saya. Ya. Kenapa? Karena memang agama Islam itu sangat menentang yang begitu-gitu itu. Apalagi mereka yang sampai hari ini keras banget dalam masalah polemik nasab, kayak sekelas Kiai Imad itu. Saya setuju, saya senang itu, saya simpatik. Jadi gak boleh kita mengkultus orang karena faktor A, B, C, D, E, F, G apa segala macam. Saya kan tadi bilang bahwa semua orang itu bisa salah dan punya salah. Mau orang itu turunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun itu pun bisa salah. Mau orang turunan bangsawan pun, turunan ningrat pun itu pun bisa salah. Mau orang keturunan priai sekalipun itu pun bisa salah. Itu pun punya salah. Ya. Gak peduli mau nasabnya dari mana, orang itu bisa salah dan punya salah. Ampun. Nah makanya oleh karena itu para hadirin dan para pemirsa yang berbahagia, para teman-teman semuanya, jadi hendaklah kita sebenarnya sadar diri. Kayaknya kemarin Om Bagus mengatakan kita harus serasi hidup ini. Serasi itu apa? Tahu aturan, tahu syariat, tahu adab. Dan yang paling penting, kita hidup harus konstruktif, berkonstruksi kuat. Itu yang disebut dengan yang namanya akidah, teman-teman. Kalau akidah kita kuat dan hidup kita serasi, pasti tenang hidup ini, damai. Karena damai dan tenang itu adalah esensi hakiki dari Islam. Islam itu adalah agama yang mewajibkan kita menjalankannya secara tenang, secara damai. Walaupun dalam beberapa hal tertentu memang kita harus tegas tapi tidak keras. Ya, keras tapi tidak brutal, keras tapi tidak barbar. Asyidda'u 'alal kuffar, tegas dan keras kepada orang kafir, ruhama'u bainahum. Gitu. Kayak yang kemarin saya sampaikan dalam tabayun saya keras begitu bukan semata-mata karena gimana, karena memang itu hal-hal yang sifatnya prinsipil. Saya sampaikan itu. Dan Om Bagus sendiri juga mengatakan yang namanya kita sabar itu tidak melulu harus kita dengan banyak diem atau udah biarin aja lah gitu kan, kayak udahlah legowo gitu.
ngebiarin gitu aja, udah sabarin aja lah gitu kan. Sabar itu bisa juga dengan lisan kita, kadang-kadang bisa angkat perang, angkat senjata dan sebagainya gitu. Itu bagian dari sabar sebenarnya. Tapi ingat, tidak boleh barbar. Makanya jadi jujur aja ya, saya kalau boleh ngomong apa adanya ya, kalau ngelihat tren sekarang ini tuh orang tuh pada ngeri-ngeri gitu ya, orang tuh pada ngeri-ngeri lah, karena yang saya baru tahu sekarang ini adalah ternyata yaitu tadi yang saya bilang, Islam di Indonesia identiknya dengan cuma dijalankan ya simbolis saja, tapi tidak secara substantif, secara ritual aja sih, atau boleh nggak saya katakan secara nominal. Makanya kemudian itulah yang melahirkan istilah Islam KTP gitu loh. Ya di KTP-nya aja Islam, tapi di hatinya tuh enggak gitu. Orang masih suka sholat ngaret, orang masih suka melakukan perbuatan yang tadi saya bilang yang mengundang kesyirikan. Ya, syirik itu tidak melulu identik dengan sesuatu yang bernuansa goib atau mistis, enggak. Syirik itu gak selalu identik dengan yang disampaikan Om Bagus yang mengkeramatkan benda-benda koyok keris, koyok cincin atau apa segala macam, atau gak melulu identik dengan maaf kata nih, praktek-praktek perdukunan, santet, pelet, teluh, guna-guna, jampi-jampi, pesugihan gitu kan. Saya maaf kata, situ kaya tapi caranya dari pesugihan. Itu ada dosa besar banget. Itu haram itu seluruhnya. Uangnya haram, mobilnya haram, rumahnya haram, bajunya haram, makanan yang dimakan haram, minuman yang diminum haram, HP-nya haram, semuanya haram. Kenapa? Karena situ tidak mendapatnya dengan cara yang mempersekutukan Allah. Ya, maaf kata saya boleh harus ngomong apa adanya. Situ kaya tapi dengan cara pesugihan, itu dosa besar banget. Situ dapat jabatan tapi mengandalkan hal-hal yang bersifat mistis. Bahkan kemarin saya kaget juga ketemu orang tes CPNS bawa benda keramat yang disebut amulet. Amulet tuh bahasa Inggrisnya dari jimat. Cuma dibaca bukan amulet, amulet. Ya. Ketemu amulet, benda keramat, jimat gitu kan. Ini apa ini Pak? Oh ini jimat Pak, ini. Itu saya kaget loh, Masya Allah, saya bilang. Sampai segitunya loh. Maaf kata nih ya, saya boleh ngomong apa adanya nggak? Saya malah lebih apresiasi orang mendapat itu tuh dengan kemampuan sendiri. Orang lulus tes CPNS itu karena kemampuan sendiri, bukan karena ordal, bukan karena jimat atau amulet. Ya, saya baru harus ngomong apa adanya. Orang dapat jabatan pakai jimat, itu jabatannya bakal jadi haram. Ya, gajinya haram, tunjangannya haram, hartanya haram, yang dimakan haram, yang dipakai haram, semuanya bakal haram. Semuanya haram. Kenapa? Karena ya situ mendapatkannya dengan cara yang mempersekutukan Allah, cuy. Pakai mengkeramatkan benda. Oh, kalau nggak bawa benda ini nanti saya tidak lolos CPNS gitu kan. Nauzubillahi min zalik.
Ada loh itu, ada beritanya. Saya aja kaget loh. Waduh, Masya Allah, kok begitu? Ya Allah, ya Rabbi. Ya, ya gimana ya teman-teman ya. Ya, saya nggak habis pikir sampai segitunya. Iya, makanya kan semalam saya bilang, orang karena saking kepepet-pepet ya, dia melakukan tindakan yang justru malah melabuhkan dirinya kepada dosa. Dosa besar loh bahkan. Terus itu kan termasuk syirik itu. Ya, benda keramat tapi tujuannya buat CPNS itu kan nauzubillahi min zalik. Kan saya berkali-kali bilang, saya tuh lebih mengapresiasi orang kalau mendapatkan pekerjaan atau mendapatkan jabatan tuh karena kemampuannya sendiri, bukan karena ordal, bukan karena jimat, bukan karena ya macam-macam. Tapi umumnya karena dua itu, karena ordal, karena jimat, dan karena uang. Karena dia bayar. Saya lebih mengapresiasi orang yang dapat itu tidak dengan tiga ini, tapi dengan kemampuan sendiri. Ya. Karena buat saya, nih contoh misalkan, orang gagal lulus CPNS, ya, bukan berarti dia nggak memiliki ordal, nggak punya uang, atau nggak punya jimat atau apa segala macam, nggak buat saya. Cuma mungkin dia tidak sesuai, tidak cocok untuk jadi ASN, tidak sesuai untuk jadi PNS, atau dia minta dipindahin sesuai dengan domisili ASN atau PNS ya. Ya, karena pertimbangan banyak. Ya kan? Itu nggak apa-apa, itu sebenarnya bisa dikabul seperti itu. Jadi makanya teman-teman ya, orang tuh sekarang ngeri-ngeri loh. Ngeri-ngeri. Oh ya. Saya aja sampai gak habis pikir loh. Ya. Makanya jadi saya harus bilang apa adanya ya. Makanya maaf kata nih, teman-teman kan banyak nyorot ya, masjid termahal yang pernah dibangun dalam sejarah negeri Indonesia kita tercinta ini, Masjid Al-Jabar di Bandung, Jawa Barat. Itu biaya pembangunannya 1 triliun rupiah. Mahal banget untuk sekarang ya. Tapi yang sholat tidak pernah lebih dari 5 soft, gak penuh masjidnya. Kenapa? Ya karena orang merasa nggak butuh sholat, atau sholat bisa dilakukan entar-entaran ya, entar-entaran aja lah gitu sholatnya. Atau orang kayak merasa bahwa dia nggak suka sholat ya. Kalau orang udah nggak suka sholat, nah ini bahaya. Orang nggak suka sholat tuh macam-macam penyebabnya. Entah karena kalau misalkan nih di masjid sekelas Masjid Al-Jabar, imamnya bacaan surah dan ayat Qur'annya panjang-panjang, dia nggak terbiasa. Dzikir dan doanya panjang-panjang, banyak-banyak, ya kan? Dia nggak terbiasa. Dia nggak terbiasa sholat jemaah, terbiasa ya sholat sendiri misalkan. Macam-macam penyebab orang gak suka sholat itu. Atau orang gak suka sholat on time, kenapa? Karena dia merasa gak perlu itu sholat on time. Ngapain? Aku masih mau nonton sinetron, masih mau nonton TV, masih mau lihat TikTok, masih mau lihat snack video, masih mau lihat YouTube, masih mau lihat Netflix, masih mau macam-macam, banyak lah pokoknya. Ya, ngapain sholat? Entar nyantai-nyantai aja lah sholat itu. Toh Allah juga tahu kan pala bapakmu itu loh. Namun Allah tahu, yang penting kan gue udah sholat ini kan pala bapakmu itu loh.
Itu dosa teman-teman. Gak boleh seperti itu. Salat itu ditentukan waktunya. Sudah ditentukan waktunya. Ya kan? Salat itu ditentukan. Dan salat ini juga yang membedakan kita yang hamba Allah, kita yang menganut agama Allah dengan mereka yang bukan penganut agama Allah. Begitu teman-teman ya. Jadi ya maaf kata nih ya. Maaf kata, masjid semahal itu 1 triliun dibangunnya, gila. Mahal banget. Ya. Sementara orang dididik keras-kerasan kayak gitu cuma buat bisa berhasil di dunia. Tapi buat akhiratnya entar dulu lah. Orang kita masih mau hidup ini. Ya pala bapakmu itu saya bilang. Kata Om Bagus nih terakhir kesimpulannya. Jangan kamu gadaikan akhiratmu hanya untuk duniamu. Kita sering loh melakukan itu. Nah, akui aja. Kita sering melakukan itu. Menggadaikan, trade off akhirat demi kebahagiaan dunia. Seakan-akan kita berada di sini puluhan ribu tahun, ratusan ribu, jutaan tahun. Padahal enggak teman-teman. Makanya biar hidup kita enak, jangan banyak dosa. Ya, kurang-kurangin dah sirik-sirik kecil kayak gitu. Oke? Terima kasih sudah nonton. Sampai ketemu lagi.